Bisik-bisik maut Teddy Minahasa dengan Dodi, terkuak tempat rahasia Teddy simpan barang haram sabu. Saya sampaikan barang yang 5 kilo ini izin saya taruh di Wiku. Sempat saya ngeliat wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Kayaknya nggak seneng. Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara punya cara khusus untuk berkomunikasi membahas sabu yang dicuri dari barang bukti sitaan. Dodi mengungkap, dirinya dan Teddy memiliki kode terkait pembicaraannya mengenai barang haram tersebut. Mereka kerap berbisik dalam acara Sumatera Bike Week yang digelar pada bulan Juni tahun 2022. Bisik-bisik maut terjadi saat Teddy berjalan dari photobooth menuju panggung. Pejabat-pejabat dari Harley Davidson Club Indonesia, juga ada pimpinannya saudara saksi, yaitu saudara Pinel. Itu pertanyaannya, saudara saksi. Baik, saya ulangi. Ketika acara motor besar itu ya, acara motor besar di Sumatera Barat, seperti yang saudara sebutkan tadi sebenarnya sudah diterangkan. Di tempat mana saudara waktu itu sempat berbicara bisik-bisik dengan terdakwa ini? Waktu beliau dari photobooth menuju ke podium. Memang para pejabatnya mengikuti. Saya ambil momen pada saat beliau saudara terdakwa ini lagi sedang jalan, saya bisikin lagi kepada beliau. Nggak mungkin lagi yang mulia saya berteriak-teriak. Karena kan ini kan sudah ya. Ada dibisiki ketika mau ke podium. Betul yang mulia. Betul. Apakah ada orang lain yang mendengar? Tidak ada yang mulia. Apa yang saudara bisikkan? Ulangi sekali lagi biar jangan berulang. Saya sampaikan barang yang 5 kilo ini izin saya taruh di Wiku, Wijaya Kusuma. Udah simpan aja. Bilangnya begitu. Singkat emang yang mulia. Oke, itulah jawabannya. Tidak benar ya mulia. Berikutnya yang mulia. Tadi terlalu subjektif kalau saudara Dodi mengatakan saya pendendam dan sebagainya. Itu saudara keberatan juga tentang keberatan itu. Sekali ya. Menurut saudara, karena saudara tidak pendendam. Karena saya tidak pernah dendam sama siapapun. Ini tetap dalam keterangannya. Tetap yang mulia. Iya tetap, nggak apa-apa, saling-saling mengakui dirinya masing-masing. Ya, dicatat dua-dua. Yang lain. Saudara juga mengatakan di poin 399 tanggal 8 Oktobernya, bos pasti tanya. Saya ulangi lagi, siapa yang saudara maksud bos? Saudara terdakwa. Padahal saya tidak pernah bicara seperti itu. Dan saudara kalau saya bicara itu, mohon di depan majelis hakim yang mulia ini saudara buktikan. Baik. Tidak ada kewajiban saksi membuktikan. Terima kasih. Kalau Anda keberatan, sampaikan keberatannya pada waktunya. Kami juga catat itu seluruhnya. Ya, baik, pertanyaan lain. Teddy terus menyangkal kesaksian dari Dodi. Dodi menguak tempat penyimpanan sabu hasil curian diletakkan di Wijaya Kusuma, yaitu rumah dinas Kapolda Sumatera Barat, yang saat itu ditempati oleh Teddy Minahasa. Dodi juga mengungkap bahwa Teddy Minahasa sempat terlihat marah karena Dodi hanya bisa menyisihkan barang bukti sabu sebanyak 5 kilo saja. Sebelumnya, Teddy meminta jumlah sabu yang disisihkan adalah 12 kilo. Tadi disampaikan ada perintah penukaran tawas oleh terdakwa. Betul. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Pada saat yang 5 kilo ini, kan tadinya 12 turun 10, terus akhirnya yang terlaksana 5. saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Mengkerut seperti gini, mengkerut. Nah, mengkerut gini. Artinya mengkerut itu seneng atau marah? Kayaknya enggak seneng. Oh, enggak seneng. Yang saudara kan udah lama ya. Iya. Bergaul dengan terdakwa. Dan dia anak buat terdakwa. Marah.
Ada petunjuk lain waktu itu? Tanggal 15 saya melaporkan itu, kemudian saya sampaikan kalau 1 bulan ini tidak diambil akan saya musnahkan sendiri. Dijawab, kenapa? Saya nggak berani nyimpan barang ini terlalu lama, Jenderal. Terus ada bentar lagi dari terdakwa, kita simpan aja. Akhirnya barang itu saudara simpan? Simpan. Di rumah? Di rumah dinas. Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri menyebut, Teddy Minahasa sengaja menampilkan amarah saat persidangan untuk membangun anggapan hakim bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus narkoba tersebut. Reza lalu menyamakan Teddy dengan Sambo yang berusaha menggunakan trik khusus dalam persidangan supaya terlihat bahwa dirinya sama sekali tak terlibat dalam kejahatan yang telah didakwakan oleh jaksa. Sama-sama polisi, sama-sama irjen, tetapi ada perbedaan tabiat nih antara Teddy Minahasa dengan Ferdi Sambo. Dua-duanya sama-sama ofensif, sama-sama agresif, cuma kalau Teddy Sambo mencoba menampilkan diri dia tenang, sehingga barangkali publik atau majelis hakim akan bisa mempersepsikan, dia orang yang terkendali, emosinya, berpembawaan tenang, tidak mungkin melakukan penembakan secara keji. Gitu ya. Sementara Teddy Minahasa barangkali sengaja menampilkan diri lebih agresif, lebih frontal, sampai beberapa kali diingatkan oleh majelis hakim, lebih bernafsu, dengan tujuan yang sama, supaya muncul barangkali persepsi di masyarakat atau di hakim bahwa orang ini tidak bersalah. Karena terbukti dia berani untuk terbuka, bermain terbuka, berhadapan langsung dengan tanda petik lawan dalam pengertian saksi. Tujuannya sama, untuk memunculkan impresi tidak bersalah, korban dari situasi. Ketika Dodi melaporkan bahwa telah berhasil menyisihkan 5 kg sabu, Teddy meminta Dodi untuk menggantinya dengan tawas. Pada saat masuk ke ruangan di dekat jendela, disitulah saudara terdakwa mengatakan kepada saya, bagaimana menukar barang bukti, apakah di lapangan seperti itu, ujar Dodi. Saya bisikin, siap tidak Jenderal, sudah di ruangan Kapolres Bukit Tinggi, sambung Dodi. Mendengar itu, Teddy memerintahkan agar barang bukti sabu disimpan di rumah dinasnya saja. Lalu, Teddy kembali meminta Dodi untuk mengirimkan paket sabu kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu. Dalam kesaksiannya, Dodi mengaku bahwa dalam menjalankan perintah Teddy, dirinya tidak berhubungan langsung dengan Linda. Dodi meminta Syamsul Ma'arif untuk menggantikan dirinya, berkomunikasi dengan Linda terkait penjualan sabu yang telah disisihkan tersebut.